la tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah, yang penting dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuwati usmuhu ismi. Nah, ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama, mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah menurut penelitian saya itu yang sama persis, berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali satu hari, Allah akan panjangkan, lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait, jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka, tapi jangan terburu-buru. Oh kayaknya si anu deh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak bisa pakai kayaknya. Allah yang tahu, Allah yang tahu. Kita lanjut hadisnya. Tadi pencirian tadi baru satu saya sebutkan, nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya. Nabi SAW menyebutkan lagi mengenai nasab. Nah ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini, keturunan Hasan atau Husain. Beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan, yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain. Loh kita kan bengong Pak, kita bukan keturunan Hasan dan Husain. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan wal Husain, Al-Hasani wal Husaini. Kita cinta dengan para zuriat Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu keturunanku dari zuriat Fatimah. Ntar Habib kan diseleksi juga sama Sayyidah Fatimah. Diseleksi Pak, nanti ada pengadilan khusus untuk mereka. Jadi nggak usah urusin kalau ada habaib beda-beda aneh-aneh, itu urusan mereka. Ntar hakimnya langsung Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Hasan Husain nanti langsung ngurusin, kita nggak usah ngurusin, takut kualat kita. Ya kalau beda boleh nggak? Boleh, saya banyak kok beda dengan beberapa habaib. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran, bisa ayahnya ya, ayahnya yang paling penting, campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan itu dari babe gue Hasan, benar. Yang Husaini bilang oh, benar, dua-duanya benar ya. Dan itu nggak bisa sembarangan, harus dipastikan. Jangan bilang kayaknya saya keturunan habaib deh Ustadz. Nggak bisa. Kenapa? Hidung saya mancung, saya brewok kan. Hidung saya mancung, jidat saya lebar dikit. Nggak ada urusan. Nah, baru masuk kita hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini banyak orang terjebak. Pencirian zahir. Tadi kata isim itu pencirian batin. Yang ngerti riwayat hadis paham. Kata ismuhu yuwati usmuhu ismi, berkesesuaian isim namanya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ilmunya dengan ciri-ciriku, tanda-tandaku. Itu batin, itu kewaliannya. Itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul anbiya. Sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih, Al-Mahdi minni, Mahdi itu keturunanku. Ajlal jabhah, ajlah, apa arti ajlah? Jali, jelas, jidatnya enggak. Ini enggak ada urusan cerdas enggak cerdas ya. Jadi ini bukan urusan apa, ini pencirian zahir. Aqnal anf, boleh diartikan hidungnya mancung dikit lah, bengkok dikit lah. Yamlaul arda qistan wa adla, nanti setelah di islah kelihatan pencirian itu semua. Jadi kalau sekarang habaib banyak, maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir,
Ini setelah diislah, dibenerin oleh Allah semalam. Apakah itu islahnya wali, islahnya Mahdi? Islahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru denger ya makna itu ya. Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mukmin, ruhaninya naik. Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam sholat itu lagi sadar atau lagi mimpi, Pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam sholatnya, dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip sholat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama. Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal, Pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat. Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa pingsan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya diislah. Nabi Yunus apa? Suluk, khalwat dalam perut ikan, nun, disebut zinnun. Itu menyepi yang sangat sepi sekali, gelap gulita. Masuk ke perut ikan, gak ada lampu, tapi kolbunya zinnun, Yunus alaihissalam terang. Maka dia zikir. Saat itu cuma ada engkau, la ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Itulah zikirnya beliau. Dulu kalau lihat videonya Al-Habib Omar, beliau pernah zikir anta, engkau ya Allah, engkau. Kalau orang-orang tarekat kan biasanya zikir hu Allah, itu Allah masih dia. Habib Umar sudah sampai di makom Yunusiyah. Apa itu makom Yunusiyah? Merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya. Tidak mungkin, ini orang gak banyak percaya. Gak apa-apa, Pak. Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya, tapi inilah yang sampai kepada kita, bahwa Al-Mahdi diislah semalam, itu maknanya dimi'rajkan semalam. Jadi kalau belum dimi'rajkan, dan itu zahir dan batin, bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu, Pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa, itu wali aja ya. Kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya, amin. Jangan GR dulu ya, jangan GR, biasa aja, Pak. Maka tolong jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax. Tolong ya, ini ada makar di dunia ini, tapi ingat Allah lebih kuat makar. Udah ingat aja itu aja. Maka gak usah panik-panik amat sehingga gampang percaya dengan hoax. Kita ikutin aja jalan main. Mereka mau gini ya kita ikutin, mau vaksin ya, ntar gak makan anaknya ya, karena gak vaksin gak kerja. Udah vaksin aja gak apa-apa, kita ikutin, kan tubuh fisik aja. Sayyidina Ali ditusuk, gak masalah bagi dia. Cuma tubuh fisik kok, gak usah khawatir, Pak, gak akan jadi zombie. Kita ikutin mainnya, gak apa-apa. Seperti Nabi dulu ketika perang Hudaybiyah, bukan perang, belum perang, dibuat MOU Hudaybiyah, 15 kilo lagi udah mau nyampe Mekah, ditolak. Nabi terima atau enggak? Tapi ada yang nggak terima nggak? Ada. Makanya wajar kalau sekarang vaksin nggak ada yang terima, wajar lah. Ini analog walaupun jauh tapi bisa dipakai ya. Jadi ngalah aja, Pak, sekarang kita. Mereka mau apa? Mau 1000 kali vaksin, ayo, dengan bismillah kita ambil, insya Allah tidak akan berefek buruk. Kalaupun wafat syahid. Karena orang yang kena pandemi ridho, syaratnya satu, ridho, rela dengan ketentuan Allah ini, dia mati syahid. Maka yang sudah ada keluarganya kena, gak usah sedih-sedih amat. Dia beruntung, Pak, dia meninggal saat ini, dia mati syahid. Coba antum nanti barisnya cuma 2, tentara Dajjal, tentara Al-Mahdi, nggak ada lainnya. Tentara Al-Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma 1 al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar,
7 miliar Pak ya, 73 kita cuma 1, berarti 1 banding 100 kali 73, kaliin 7 miliar berapa nanti? Dikit sekali. Jadi kita nggak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah. Nanti kalau banyak-banyak jamaah ujungnya ngumpulin fulus ya. Kalau udah ngumpulin fulus nanti muncul orang-orang jahat memanfaatkan keadaan nanti Pak, karena 73 umat Nabi Muhammad, satu bagian dari gerakan yang benar, al-haq ta'ifah, berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi, sama-sama bersorban, sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah sudah itu di luar itu Pak ya, itu wajar, saya lagi jagain beberapa orang. Tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu. Maka kita nggak ada kebencian dengan kelompok apa aja di sini. Kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini. Bukankah semua kelompok mempercayai hadis ini? Hadis ini sahih hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada hasan. Nanti udah banyak meninggal Pak, banyak yang meninggal. Itulah kezaliman yang luar biasa yang disebutkan dalam hadis ini. Kapan keluarnya Mahdi? Kalau sudah kasratul haraj. Wa qila mal haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj? Haraj yakni al-qatl, banyak orang yang mati, terbunuh. Kalau sudah begitu, ini yang disebut di hadis tadi, idza muliat al-ardu zulman wa jawra, ketika muka bumi semua negara sudah habis batas-batas negaranya. Kenapa? Karena orang sudah nggak menghormati lagi pemimpinnya di mana aja. Kenapa? Orang mikirin makan sendiri Pak. Apalagi ntar kiamat, kan banyak orang ngancam-ngancam kita, tar saya bersaksi di akhirat bahwa ente ini orang sesat. Boro-boro di akhirat, nanti aja nggak sanggup Pak kita mikirin orang. Nanti urusannya sendiri-sendiri, kecuali antum bagian dari gerakan Al-Mahdi, mungkin diselamatkan Allah. Saya juga, kita semua. Kalau kita cuma ngurus diri sendiri, udah soleh-soleh sendirian, sholat banyak-banyak, nggak bisa. Ngurusin ini nggak bisa dengan banyak sholat. Ngurusin ini harus tahu peta-petanya kemana. Itu yang disebut di hadis Nabi, ketika bumi dipenuhi kezaliman, nanti itu negara udah nggak ada. Namanya doang Indonesia, namanya doang Malaysia, namanya doang Amerika, namanya doang Cina. Udah nggak ada pantar, orang nggak ada lagi respect sama pemimpinnya. Semua mau pemimpinnya disebut demokrasi, komunis, Islami, nggak ada yang dianggap. Itulah puncak zulman dan jawrah.